Bagi sebagian penghobis, memiliki ikan di dalam kolam di dalam rumah itu udah cukup. Tapi kita juga banyak menemui para penghobis yang mulai ikutan koi show, kemudian mereka bisa merasakan menjadi gece, dan yang paling ekstrim adalah seorang penghobis yang membuat koi show. Wah, penasaran nih. Kayaknya seru kalau kita ngulik-ngulik dari beliau. Yuk langsung aja di Kois Media yang awam jadi paham. Sekarang aku udah ada di dalam rumahnya nih, beliau yang tadi di depan aku sempat bilang bahwa beliau adalah seorang penghobis tapi punya rekor muri di koi. Nah, apa tuh ya kira-kira? Langsung aja kita tanya. Ko David, apa kabar? Salam, baik, terima kasih. Wah nih, sebelum aku mau tanya nih soal rekor muri, kayaknya flashback sedikit kali ya. Boleh. Nah, flashback sedikit dulu nih. Sejak kapan mulai suka dan pelihara koi? Kalau koinya kita suka itu udah dari kecil, makanya saya itu cuman dulu belum kesampaian, mungkin karena harga koi kan mahal, berkelas. Cuman dulu hanya bisa ya menato gambar koi, kita ada tato koi di punggung, di badan, itu dari mulai masa kuliah. Sebenarnya udah suka koi, dan tapi baru bisa kita eksekusi atau baru bisa kita realisasikan itu 2021. Oke, 2021. Sejak mulai ada uang lebih lah untuk dialihkan ke hobi koi. Waktu itu pas pertama kali beli koi nih, pertama kali tuh itu jenis apa? Kalau nggak salah itu Kohaku. Kohaku. Ya, di dealer, salah satu dealer di Jogja. Oke. Nah, udah ada kolam ini kah? Belum. Belum waktu itu? Belum ada. Waktu itu belum ada kolam sama sekali. Dulu masih kita adanya bak biru, bak vet biru itu, yang dari akrilik. Iya. Nah, mulainya membangun kolam proper dengan sistem air, kemudian juga filter dan segala macam yang proper, itu mulai kapan, Om? Sejak 2022. Sejak mulai nggak muat. Jadi saking udah mulai kayak terbawa suasana. Kan waktu itu lagi mulai masa ngebit di WhatsApp grup atau di Telegram. Nah, di situ kita ngebit, nggak berasa ngebit, atau ikan kita ada banyak di mana-mana, dan akhirnya ya butuh tempat. Nah, maka dari itu akhirnya kita buat kolam di sini. Ini kapasitasnya sekitar 6 mobil tangki yang 8.000 liter, berarti sekitar 48.000 liter. Lumayan luas dan juga sepertinya agak lumayan dalam ya, Om ya? Lumayan, ini dalamnya 1,8. 1,8. Nah, Om, berbicara nih soal hobi koi yang memang sudah dari kecil, kan terus baru terrealisasikan di sekitaran tahun 2021. Nah, itu tuh sempat ikutan koi show nggak sih, Om? Sempat, justru waktu beli ngebit terus menang, ditawarkan sama dealer itu, ikan koinya mau kita ikutkan lomba koi show nggak? Saya bilang seperti apa ya? Nah, kalau nggak salah waktu itu perdana saya ikut koi show itu di Bekasi, di Cikarang atau di Bekasi, kebetulan dekat. Ya, saya main ke sana waktu itu hanya mengikut sertakan 4 atau 5 ekor. Dan begitu dapat juara, ya senang. Udah makin menjadi. Biasanya nyandu ya, Om, kayak nyandu, bener. Jadi menjadi pemenang itu memang kadang-kadang nyandu, guys. Jadi memang kalau udah menang satu, kayaknya bisa nih naik tingkat nih, gitu kan. Benar. Nah, ngomong-ngomong soal naik tingkat, Om. Pernah gece katanya? Pernah ikan kohaku yang kita dapatkan dari salah satu WA group, ngebit di sana. Waktu itu ya
cukup menjadi fenomenal di saat itu. Iya. Karena menjadi rekor tertinggi bid yang ada saat itu. Wow. Yaitu kalau nggak salah ikan itu saya dapatkan di sekitar 140 juta. Lumayan guys. Nah, Tinggi, lumayan. tinggi. Dan akhirnya setelah ikan itu jadi milik saya, diikutkan beberapa kali show dan dapat beberapa kali GC. Nah, Kohaku ya, Ya, Om ya. Berarti Kohaku. GCA. GCA? Ya. Waduh, Size-nya kira-kira sekitar 70. size-nya 70. Oh, lumayan agak mulai jumbo ya. Iya, gitu jumbo. ya. Nice. Nah, Om, setelah jadi GC udah pernah nyobain ya kan? Terus beli ikan yang highest bid juga udah pernah nyobain. Pernah. Abis dari situ ngapain tuh Om? Biasanya kan orang kalau udah hit the bar very high gitu kan, kadang pengen apalagi nih. Ya, setelah mendapatkan GC sudah pernah ngebid dengan mungkin saat itu rekor tertinggi sudah pernah. Iya. Dan akhirnya menjadi peserta koi show dengan membawa ikan paling banyak pun pernah. Oh, itu waktu di Semarang. Bawa berapa ekor tuh? Koi show Semarang itu kalau historinya dilihat di Indo Koi Show itu ada sekitar 800-an. Jadi kita most entry. Most entry itu yang dapat rekor muri? Bukan, lain lagi. Jadi kalau setelah saya ikutin event itu dan akhirnya saya tergerak untuk membuat event sendiri. Oke. Dan saya konsultasi dengan beberapa senior, ada Pak Selamat Kois, ada juga beberapa yang dari luar kota, dari Bandung, dari Bogor, kita konsultasi. Akhirnya mereka mau mendukung saya untuk membuat koi show, tidak hanya sekadar koi show, kita mau masukkan pecahkan rekor muri. Yaitu koi show dengan jumlah peserta ikan terbanyak. Ini menarik ya, karena koi show yang diselenggarakan bukan dari komunitas atau lembaga yang memang biasanya melaksanakan koi show atau koi festival, tapi datang dari seorang penghobis yang nyandu menjadi pemenang nih kayaknya nih. Om, boleh ceritain nggak Om? Waktu menyelenggarakan koi show festival atau koi show itu yang mendapatkan rekor muri, itu kapan? Itu kurang lebih 2022. 2022 ya? Kurang lebih bulan-bulan Oktober. Jadi dengan temanya HIPMI Koi Show. Karena saya bernaung di HIPMI, Himpunan Pengusaha Muda, dan waktu itu saya minta izin ke Ketua Umum, diberikan izin. Jadi karena HIPMI ini sudah tahapnya tingkatnya nasional, yang membukanya waktu itu sampai Wagub. Waktu itu Wagub itu sebenarnya lagi jadi Wagub sementara lah, sebenarnya gubernurnya Pak Riza Patria. Beliau sendiri yang membuka, beliau yang menyerahkan Piala GC, waktu itu dimenangin ada orang Jakarta juga, gitu. I see, ya. Nah, ini buat teman-teman yang mungkin penasaran, seperti apa sih koi show yang biasanya diselenggarakan oleh teman-teman dari Kois. Nah, langsung aja datang tanggal 26 sampai 28 April 2024 bertempat di ICC Bogor karena kita akan menggelar The 16 Kois Festival 2024. Om, ada piagamnya nggak Om waktu rekor muri itu? Ada. Jadi lihat, penyerahan ada, bentar. Yang menyerahkan langsung dari murinya langsung, yaitu piagam penghargaan Museum Rekor bukan hanya Indonesia tapi sudah dunia. Jadi ini rekor bukan sekedar hanya di Indonesia, tapi penyelenggaraan event koi show yang ada di seluruh dunia. Saya selaku ketua panitia dinobatkan sebagai yang ini. Dianugerahkan kepada saya, David Raja, ketua panitia, atas rekor kompetisi ikan koi dengan fish entry terbanyak, yaitu 5.061. Untuk koi show yang ke-16 besok nih, yang di Bogor, join nggak? Pasti join. Pasti join. Turun berapa Om? Ya mungkin sekitar 100-an lah. 100-150. Nanti dilihat. Karena terus terang kemarin ini sudah agak sedikit mengendor karena disibukkan dengan kegiatan waktu kemarin kampanye dan pemilu. Oke, Om David, untuk koi show yang nanti tanggal 26 sampai tanggal 28 April itu ada ini nggak sih kenangan nggak
untuk pernah ikut di koi show sebelumnya? Ya, setahu saya selama yang menyelenggarakan KOIS itu sudah tidak perlu diragukan. Ya. Ketua KOIS yang saya tahu Pak Selamat itu cukup sangat berpengalaman dalam memperhatikan mulai dari tata gedungnya, penempatan vet, dan lain sebagainya itu sudah cukup sangat pengalaman. Oke. Mudah-mudahan semua lancar. Amin. Dan kalau bisa dipecahkan rekor saya di situ, ya saya akan kejar lagi nanti di HIPMI Koi Show yang kedua. Mantap, saya suka nih spiritnya nih. Jadi buat teman-teman sekali lagi jangan lupa untuk datang ke The 16 Kois Festival 2024 tanggal 26 sampai 28 April 2024 bertempat di ICC Bogor. Saya Arin pamit. Oh, terima kasih ya Om, Terima kasih. udah boleh datang ke rumahnya ngelihat Ya. kolamnya sebagai penghobis koi yang nggak main-main ya. Jadi nggak cuman hobi koi semata, tapi juga pernah GC, bahkan GCA. Kemudian juga beliau membuat pagelaran koi show yang mendapatkan rekor muri. Sampai ketemu di Koispedia selanjutnya, yang awam jadi paham. Bye-bye.